Okay, I'm sorry, I will repeat for her the first slide. Okay, today's topic is about business model canvas. This is the definition of a business model. The definition of business model is how the company creates value and aims to continue survive by making a profit. Jadi bisnis model adalah bagaimana cara sebuah perusahaan menciptakan value atau nilai-nilai yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang dijalankan. Kemudian kalau business model innovation atau inovasi dari bisnis model, it's about creating value for companies, customers, and society by replacing outdated business model. Jadi menciptakan sebuah nilai dari perusahaan, dari customer maupun society dengan cara mengganti bisnis model yang lama dengan bisnis model yang baru. Kemudian 7 focus on business model development. Jadi 7 fokus dalam mengembangkan bisnis model. Yang pertama adalah building a new business model in an old industry. Jadi menciptakan sebuah bisnis model yang baru dalam perusahaan yang sudah ada atau perusahaan yang sudah lama berdiri. Kemudian yang kedua adalah help take advantage of the latest technological developments through the right business model. Jadi teknologi yang baru, perkembangan teknologi yang baru ini digunakan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan bisnis model. Kemudian yang ketiga, address unmet customer needs and build new business models around it. Jadi menciptakan bisnis model juga bisa dari kebutuhan customer. Selanjutnya, the next is invest in companies that have the most competitive business model. Jadi menginvestasikan perusahaan yang memiliki investnya itu lebih besar untuk menyaingi perusahaan kompetitor lainnya. Kemudian helping clients find business models as well as envision and build new business models. Jadi bisa juga membantu klien dalam mencari atau menciptakan bisnis modelnya. Kemudian develop the right business model for launching innovative products. Jadi mengembangkan bisnis model yang tepat untuk meluncurkan produk-produk inovatif. Kemudian yang the last one is fostering positive social and economic change through innovative business model. Jadi bisnis model yang dikembangkan bisa juga menciptakan perubahan dalam sosial ekonomi. Nah ini stages-nya business model development stages. Jadi tahapan dari pengembangan bisnis model ada desain, pola, proses, strategi, desain, pola, dan kemudian ada canvas. Jadi kemarin kita sudah menciptakan for the first one is business idea, kemudian the business plan, how your business make money, and then we deliver the business model into a business model canvas. So business model canvas is the same language to describe, visualize, assess, and change business model. Jadi business model ini sama aja seperti bahasa untuk mendeskripsikan, memvisualisasi, menilai, dan mengubah bisnis model. Jadi dalam bisnis model canvas ada beberapa komponen yang pertama adalah key activities atau aktivitas kunci, kemudian ada value proposition, customer relationship, kemudian ada revenue streams, channel, kemudian key resource, kemudian cost. Oh, ada key partners juga. Nah, ada yang pertama adalah customer segment. Describe a group of different people or organizations that the company wants to reach or serve. Jadi customer segment ini mendeskripsikan grup dari kelompok orang atau organisasi yang ingin dicapai dalam perusahaan atau yang target customer-nya itu siapa.
To be able to serve and satisfy customers, companies can group the market into different segments based on general needs, general behavior, or other attributes. Jadi untuk customer segment ini juga agar bisa company ini, perusahaan bisa melayani dan memuaskan pelanggan dengan membedakan atau memilah-milah dari segmen-segmen pasar berdasarkan kebutuhan generalnya, kemudian behavior, perilaku, atau atribut-atribut lainnya. Kemudian yang ketiga adalah every business has to make important decisions about which segments to serve and which segments to ignore. Jadi perusahaan harus memiliki target utama yang penting untuk segmen mana yang harus diutamakan dan segmen mana yang sebaiknya tidak usah diabaikan. Design a business model around a solid understanding of specific customer needs. Jadi customer segment ini berbasis ke customer needs-nya apa, kemudian itu yang akan ditargetkan. The core of every business model. Jadi customer segment ini adalah inti pada business model. Kemudian dalam customer segment kita juga harus menganalisis whom do we create value for, who are our most important customers. Jadi untuk siapa kita ini menanamkan nilai-nilai dari perusahaan yang akan membuat customer ini tertarik pada produk-produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian who are our most important customers. Pelanggan yang paling penting itu yang seperti apa. And then customer groups represent separate segments if customer requirements require and allow different offers. Customers are acquired through different distribution channels. Customers need a different type of relationships. Customers basically have different profitability. And customers are willing to pay for different aspect of the offer. Jadi dibedakan dalam beberapa kategori ketika customer requirements ini kebutuhan customer, allow different offers, allow kemudian customer are acquired through different distribution channels, and the last one is the most important, customer are willing to pay for different aspect of the offer. Jadi jasa-jasa apa yang membuat customer kita atau pelanggan kita itu bersedia untuk membayar jasa atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Several different types of customer segments. Ada mass market, niche market, segmented market, diversified market, and multi-site platform market. Ini jadi ada beberapa perbedaan dari customer segment. Yang pertama dari masa pasarnya, kemudian ini niche, ini adalah cekungan targeting specific and specialist customer segment. Jadi dia secara spesifik menargetkan customer yang seperti apa yang sesuai dengan kriterianya yang udah ditentukan oleh perusahaan. Segmented market distinguish market segments from their respective needs and problem. Jadi ini sesuai dengan perusahaan ini ingin menyelesaikan permasalahan yang ada dalam customer. Kemudian diversified market serving to unrelated customer segment with different needs and problem. Jadi dia memberikan dua segmen yang berbeda kepada customer dengan kebutuhan dan permasalahan yang sama, yang berbeda juga. Kemudian multi-site platform serving two or more interdependent segment. Jadi lebih dari dua atau lebih segmen pasarnya yang ditargetkan oleh perusahaan. Kemudian ada value proposition, describe the mix of products and service that create value for a specific customer segment. Jadi mendeskripsikan produk dan jasa yang menghasilkan sebuah value untuk specific customer segment.
Kemudian the value proposition is the reason that customers switch from one company to another. Jadi value proposition ini yang akan memberikan daya tarik pada customer. Kenapa bisa customer ini akan berpindah ke lain hati? Misalnya dari udah biasa beli di Shopee, akhirnya pindah nih ke Tokped. Apa sih kelebihannya dari Tokped sehingga bisa menarik pelanggan dari company lain gitu? The value proposition is the unity and combination of benefits that the company offers to its customer. Ya, jadi kombinasi keuntungan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada customer. Aim to solve problems or meet customer needs. Jadi tujuannya value proposition adalah untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan dari customer. Nah, jadi value proposition kita harus menganalisis what value should we deliver to customer. Among customer problems, which one will we help to solve? Which customer needs do we fulfill? Kemudian, what combination of products and service do we offer to each customer segment? Jadi apa saja yang value yang kita tawarkan ke customer? Kemudian ada lagi dari semua permasalahan pelanggan, customer, yang mana yang mau kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian, mana kebutuhan customer yang kita harus penuhi atau kita tawarkan sesuai dengan permasalahannya. Kemudian, produk atau jasa apa yang kita tawarkan untuk tiap segmen customer tadi. Terus, elements that can be value. Ini adalah elemen-elemen yang bisa menjadikan nilai dalam sebuah value proposition. Ada new traits, performance, adjustment, or customization, finish the job. Misalnya ini time to finish the job, design, brand or status, price, cost reduction, reduction of risk, ability to access, and convenience or usability. Jadi value proposition is the reason why customer choose goods and service. Jadi menjelaskan value proposition itu menjelaskan mengapa customer ini harus memilih produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian ada elemen lain yaitu channels. Channels describe how a company communicates with its customer segments and reaches them to provide a value proposition. Jadi mendeskripsikan bagaimana perusahaan ini berkomunikasi dengan customer segmennya dan mendekati customernya untuk menyediakan value proposition, untuk menawarkan tadi value proposition-nya apa dalam perusahaan itu. Channel function, ini fungsi-fungsi channels-nya. Yang pertama adalah increase customer awareness of the company's product and service, jadi meningkatkan kesadaran customer terhadap produk-produk perusahaan yang ditawarkan, produk ataupun jasa yang ditawarkan. Kemudian helping customer evaluate the company's value proposition. Jadi selain berguna juga buat perusahaan, ini juga berguna kepada customer. Jadi customer ini bisa mengevaluasi atau menilai value yang ditawarkan dari perusahaan ini worth atau tidak. Kemudian allow customers to buy specific product and service. Jadi channels ini juga bisa membantu customer untuk memudahkan customer dalam membeli produk yang spesifik atau jasa yang spesifik yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian provide a value proposition to customer. Menyediakan value yang value proposition kepada customer tadi. Jadi customer tahu apa sih value-nya dari perusahaan. Kemudian provide after sales support to customer. Nah, dalam mendeskripsikan channels, kita harus menganalisis. Yang pertama adalah through which channels the customer segment wants to be reached. Jadi dari segmen dari channel mana customer ini mau dijangkau. Kemudian how do we reach them today? Gimana saat ini kita
menjangkaunya. How are our channels integrated? Bagaimana integrasi channel kita ke customer? Which channel is the best? Channel apa yang baik untuk menjangkau customer? Which channel is the most cost efficient? Jadi yang cost efisien atau yang biayanya lebih efisien, tidak mahal, tidak murah, tapi mendapatkan semuanya atau manfaatnya semuanya untuk menjangkau customer, itu channel yang mana, menggunakan channel yang mana. How do you integrate the channel with the customer habits? Nah, kemudian ini contoh-contohnya ya dari jenis-jenis salurannya. Yang pertama ada tenaga penjualan, kemudian penjualan web, fase-fasenya yang pertama kesadaran, evaluasi, pembelian, penyampaian, penjualannya seperti apa. Bagaimana meningkatkan kesadaran terhadap produk dan jasa, kemudian evaluasi, bagaimana pelanggan mengevaluasi proposisi nilai organisasi atau perusahaan yang ditawarkan. Nah, kemudian kalau misalnya channelnya yang tidak langsung, itu bisa dengan toko sendiri atau toko mitra atau penjualan dalam jumlah besar. Ya, jadi kalau yang salurannya atau channelnya secara langsung direct, itu bisa dengan tenaga penjualan atau penjualan dengan web yang sekarang banyak diimplementasikan oleh e-commerce. Kemudian ada sebentar, ada chat dari siapa? Kemudian ada customer relationship. The customer relationship describes the different types of relationship that companies build with specific customer segments. Ini jadi mendeskripsikan tipe-tipe relasi yang dibangun oleh perusahaan untuk segmen customer. Kemudian customer relationship can be driven by the following motivation: customer acquisition, customer retention, dan upselling. Nih, yang pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab saat mendeskripsikan sebuah customer relationship. Yang pertama, what types of relationship does each customer segment expect us to build and maintain with them? Jadi, hubungan seperti apa yang harus kita bangun dan pelihara ketika berhubungan dengan customer. Kemudian, what kind of relationship have we built? Relationship seperti apa yang sudah kita bangun dalam bisnis ini kepada customer segment yang udah ditentukan. Kemudian, how expensive is that type of relationship? Bagaimana biayanya ketika mengimplementasikan relationship tersebut? How do this customer integrate with our other business model? Bagaimana customer ini berintegrasi dengan bisnis model kita yang lainnya. Nah, ini adalah tipe customer relations. Yang pertama ada personal, kemudian special personal, kemudian ada supermarket, automatic service, kemudian community, dan co-creation. Jadi customer relationship ini harus terintegrasi dengan keseluruhan bisnis model dalam perusahaan. Kemudian ada revenue streams. Describe the cash the company generates from each customer segment. Jadi revenue cost ini adalah mendeskripsikan bagaimana cash, keuangan dalam perusahaan generates from each customer segment. Jadi mendapatkan uang atau penghasilan dari tiap customer segment. There are several ways to build an income streams. Yang pertama asset sales, kemudian usage fee, biaya pemakaian, subscription fees, kemudian biaya berlangganan, loans, leasing, ini peminjaman, license, perizinan, commission fee, advertising, iklan. Nah, ini dalam revenue stream itu kita harus menjawab beberapa pertanyaan yang sebelum mendeskripsikannya.
Yang pertama, for what value are customer really willing to pay? Jadi nilai-nilai seperti apa yang benar-benar customer ini akan bersedia untuk membayar ke perusahaan. What are they paying for? Apa yang mau dia bayarkan? What is their payment? Pembayarannya seperti apa? What is their preferred payment method? Metode pembayarannya seperti apa yang mereka senangi? How much do each income streams contribute to overall income? Bagaimana dari setiap income ini berkontribusi untuk income keseluruhan dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah tabel mekanisme penetapan harga. Ada penetapan harga tetap dengan standar harga didasarkan pada variabel-variabel statis. Ini daftar harga, harga tetap untuk produk individu, jasa, atau proposisi nilai lainnya. Kemudian ini ada penetapan harga dinamis, harga berubah bergantung pada kondisi pasar. Adanya negosiasi, manajemen hasil, pasar real time, dan ada lelang. Nah, kalau lelang ini kan pasti harga yang dijual adalah sesuai dengan penawaran tertinggi. Kemudian ada elemen key resource. Describe the most important assets required for a business model to function. Mendeskripsikan tentang aset yang paling penting pada bisnis model. Kemudian this resource enable companies to create an overvalue proposition which markets, maintain relationship with customer segment, and earn revenue. Jadi key resource ini yang akan memungkinkan perusahaan untuk menawarkan value proposition-nya seperti apa, pasarnya seperti apa, kemudian pemeliharaan dalam relationship-nya seperti apa kepada customer, kemudian yang bisa menghasilkan sebuah revenue atau penghasilan. Kemudian resource requirements vary according to the type of business model. Ini sangat berbagai macam ya, tergantung dari tipe bisnis modelnya. Ya, jadi key resource ini important asset that makes business model live and able to operate. Jadi key resource ini adalah elemen yang paling penting dalam bisnis model yang memungkinkan perusahaan untuk hidup dan bisa tetap beroperasi. Nah, key resource, what key resource does our value proposition require? Our distribution channels apa ya? Terus kemudian customer relationship-nya apa? Revenue-nya seperti apa? Revenue ini yang tadi pendapatannya itu. Bagaimana produk yang ditawarkan bisa menghasilkan keuntungan atau income. Cash flow-nya seperti apa. Kemudian the main source can be categorized as flow. Nah, ini adalah source-nya dikategorikan menjadi 4. Yang pertama physical, intellectual, human, dan financial. Physical ada factories, pabrik, gedung, kendaraan, mesin, sistem, dan sebagainya. Kemudian intelektual ini ada brand-nya, kemudian knowledge, ada patennya, copyright, partnership, customer database, dan lain-lain. Human adalah human resource-nya. Di mana financial ada cash, credit, dan stock option. Kemudian ada key activities. Describe the most important things a company must do for its business model to work. Jadi pada key activities ini akan mendeskripsikan hal apa saja yang paling penting yang perusahaan harus lakukan pada bisnis modelnya. Needed to create an overvalue proposition, reach market, manage customer relationship, and get revenue seperti key resource tadi. Ini harus dikembangkan untuk overvalue proposition sampai dengan get revenue. Key activities can include, yang pertama ada produksi, pemecahan masalah, kemudian network platform. Jadi kalau dari produksi ini ya dari segi produksi concerning with designing, manufacturing, ya produksi dalam barangnya seperti apa. Kemudian problem solving itu
aktivitas utama yang memberikan sebuah solusi baru untuk customer problems. Kemudian ada network platform, ada jaringan, kemudian bisa menggunakan web, software, dan even brands can function as platform. Jadi brand atau merek ini bisa juga berfungsi sebagai platform. Kemudian ada key partnership. Describe the network of suppliers and partners that make the business model work. Jadi mendeskripsikan bagaimana jaringan dari supplier dan mitra kerja dalam bisnis model ini, dalam bisnis model ini bisa berjalan dengan baik. Jadi pada dasarnya memang tidak ada company yang bisa berdiri sendiri atau bekerja sendiri. No company can work alone. Kemudian how to make alliances to optimize business model, reduce risk, and get resource more effectively and efficiently. Jadi key partnership ini yang akan berfungsi sebagai mengoptimasi bisnis model, kemudian mengurangi dampak resiko, kemudian get resource, sumber dayanya menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian partnerships and to strengthen the company's position in the competitive environment because currently competition is based on alliances and alliances. Jadi partnership itu berfungsi untuk menguatkan posisi perusahaan dalam kompetitor perusahaan yang lainnya. Nah, dalam mendeskripsikan key partnership, kita harus menganalisis beberapa pertanyaan. Yang pertama, who are our main partners? Who are our main suppliers? Kalau memang membutuhkan suppliers. What are the main resource you get from partners? What are some of the key activities our partners do? Jadi dari sekian key activities yang kita deskripsikan, apa saja yang dikerjakan oleh partner itu. The main resource can be categorized as follow. The first one is strategic alliances between non-competitors. Kemudian co-opetition, strategic partnership between competitors, joint venture to develop new businesses, buyer-supplier relationship to ensure reliable supply. Kemudian ada cost structure. Describe all costs involved in operating the business model. Jadi ini cost structure mendeskripsikan semua biaya yang melibatkan pada pengoperasian bisnis model yang dideskripsikan pada perusahaan. The cost structure of a business model is divided to classes. Jadi dibedakan menjadi dua. Yang pertama cost driven dan value driven. Jadi cost driven ada create and maintain, menciptakan dan memelihara a cost structure as lean as possible. Kemudian yang value driven offers a premium value proposition and a high level of personal service. Yang lebih mementingkan value, kalau yang ini memaintain bagaimana pembiayaan itu keluar dan masuk. Cost structure yang perlu dianalisis adalah what are the most important costs in our business model? What is the most expensive primary resource? What are the most expensive key activities? Jadi key activities-nya yang mengeluarkan biaya paling banyak apa? Yang paling mahal apa dalam primary resource-nya? Kemudian yang dibutuhkan paling utama dalam bisnis model itu yang kita ciptakan apa? Yang mengeluarkan biaya paling banyak. Kemudian cost structure elements-nya ada fixed cost, variable cost, economic of scale, dan economic scope. Ya, ini contoh dari model bisnis iPod atau iTunes. Ada KP-nya adalah perusahaan rekaman, kemudian KA, key activities-nya ada desain hardware dan pemasaran.
Key resource-nya ada manusia, konten dan kesepakatan, merek Apple, hardware iPod, software iTunes, VP-nya, value proposition-nya, pengalaman musik tak terbatas, kemudian CR, customer relationship, love mark, dan biaya beralih. Maksudnya biaya subscription. Kemudian CS, customer segment, pasar massa. Jadi yang ditentukan dalam customer segmentnya adalah semua umur. Kemudian channel, toko retail, toko-toko Apple, toko-toko iTunes, atau dengan menggunakan web apple.com. Nah, ini adalah cost structure. Yang pertama ada manusia, fabrikasi, pemasaran, dan penjualan. Kemudian revenue streams, pendapatan besarnya dari hardware dan pendapatan dari musik juga. Musik yang dijual. Beberapa musik dalam iTunes itu kan bukan beberapa, semuanya berbayar. Nah, jadi seperti itu materi pembahasan dari ini bisnis model Canvas. Selanjutnya silakan Anda yang presentasi. Mas Hernando izin ke kamar mandi. Oke, jadi yang pertama Mbak Risma bisa, udah siap? Saya kemarin belum mengumpulkan. Belum dikerjakan juga? Atau langsung sudah? Ya udah dipresentasikan aja, Mbak. Silahkan Mbak di share screen. Di sini yang pertama key partners, mitra utama pada bisnis. Bentar Mbak, dijelaskan dulu ini bisnisnya tentang apa? Ya, saya akan menjelaskan bisnis desain kamar, desain dekorasi kamar. Yang pertama key partners, mitra utama pada bisnis ini adalah pasar online sebagai media untuk menarik pelanggan dan juga sebagai media pemasaran. Yang selanjutnya, activities, promosi, merancang dan memproduksi produk. Selanjutnya, value proposition, desainer membantu klien mendekor kamar mereka. Di sini terus yang selanjutnya dekorasi atau tema yang diinginkan sesuai dengan keinginan klien. Ada beberapa tema yang dipilih, misalnya modern atau vintage, fashion atau estetik dan lain-lain. Klien dapat menyebutkan barang-barang yang masih ada jika masih perlu digunakan. Jadi di sini klien nggak harus memiliki barang-barang baru, barang-barang yang sudah ada atau masih bisa digunakan bisa disebutkan nantinya.
Terus yang selanjutnya customer relationship. Klien dapat berpartisipasi dan promosi melalui promosi digital maupun promosi langsung. Promosi digital seperti kayak promosi di IG atau Facebook gitu. Terus selanjutnya mereka juga dapat membeli produk yang dijual pada layanan ini. Di layanan ini nantinya akan ada beberapa produk yang dijual untuk sebagai media dekorasinya itu. Selanjutnya customer segment. Pelanggan terpenting dalam bisnis ini ditujukan kepada orang yang menyukai dekorasi desain. Target utama pemasaran adalah wanita, terutama di usia remaja. Kenapa di sini saya memilih pemasarannya dalam bisnis ini remaja, karena banyak yang remaja saat ini yang membutuhkan desain kamar ini tuh. Banyak yang membutuhkan. Terus selanjutnya channel media online seperti promosi di halaman Facebook, YouTube, Instagram. Media online-nya akan media fisik seperti rekomendasi dari satu orang ke orang lainnya. Nanti kayak medianya kayak memberitahukan kepada orang secara langsung. Terus resort, halaman online, obrolan atau email produk. Selanjutnya desainer, pemasaran, dan promosi. Terus revenue stream, klien yang bingung dengan dekorasi kamar yang pas atau sesuai dengan keinginan, hasilnya dapat memiliki kamar yang sesuai dengan yang diinginkan. Penjualan dibanderol dengan harga yang bervariasi sesuai dengan tingkat kesulitannya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba di-scroll lagi Mbak ke atas. Saya komentari. Oke, key partners-nya di sini belum jelas seperti apa. Kemudian itu nanti bisa diperbaiki. Kemudian di value propositions, itu kan berarti intinya adalah adjustment atau customization. Jadi klien yang Mbak targetkan itu bisa membuat adjustment atau kostum ya, interiornya itu seperti apa. Kemudian yang hal plusnya harusnya dijelaskan di awal. Yang ini kan hal plusnya adalah klien bisa menyebutkan barang-barang yang masih ada jika bisa digunakan, tidak perlu barang tertentu. Nah, itu adalah value yang mungkin tidak ditawarkan oleh jasa desain interior lainnya. Kemudian di customer relationship, maksudnya kalian dapat berpartisipasi dan promosi melalui promosi digital itu seperti apa? Kayak misalnya setelah desainer, misalnya klien itu puas, bisa kayak nge-share komentar gitu gimana. Komentar gimana? Itu kan berarti yang diuntungkan adalah pihak perusahaan. Dari customer-nya sendiri supaya bisa berlangganan di situ seperti apa? Apakah akan diberikan voucher untuk purchase selanjutnya atau seperti apa? Itu nanti bisa dijelaskan di situ. Nanti kalau sudah, ini kan saya beri masukan ya, nanti kalau misalnya sudah diedit, sebelum hari Rabu minggu depan, tolong di email ke saya lagi. Berlaku juga untuk teman-teman yang lain. Kemudian ada customer segment. Di sini
kalau usianya remaja, bagaimana cara reach atau menjangkau dari customer-nya itu sendiri yang usia remaja. Sedangkan usia remaja kadang kalau kita sendiri kan kalau usia remaja itu sekitar umur berapa ya? 12 sampai 18 tahun umur remaja itu. Yang notabene belum memiliki penghasilan sendiri. Nah, itu harus dipikirkan juga bagaimana cara menjangkaunya. Apakah perlu dilebarkan juga customer segmennya menjadi dewasa awal atau hingga umur dewasa? Terus bagaimana cara menjangkaunya? Pasarnya seperti apa? Itu bisa dideskripsikan di situ. Kemudian apa lagi ya? Ini revenue stream. Pendapatannya itu kan berarti hanya dari desain. Harusnya tidak perlu terlalu bertele-tele. Jadi revenue stream langsung aja dari desain yang diinginkan sesuai dengan customer problem. Selesai. Seperti itu. Oke, Mbak Risma, terima kasih. Silakan nanti diperbaiki ya. Kemudian dikumpulkan lagi. Ya, Bu. Kemarin belum dikumpulkan juga kan ya? Nah, jadi yang dikumpulkan file yang sebelum diedit dan file yang sudah diedit. Jadi 2 ya. Oke. Kemudian selanjutnya Mbak Risma mau nunjuk siapa? Rahmansyah. Oke. Mas Rahmansyah, silakan. Di stop sharing dulu ya, Mbak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. saya akan mempresentasikan bisnis model Canvas, yaitu dari bisnis website lelang. Yang pertama, key partner, yaitu pemilik atau penjual barang, ke activities, menghubungkan pemilik barang dan pembeli melalui website atau internet. Value proposition, menyediakan barang-barang yang akan dilelangkan, mendapatkan banyak customer untuk mengikuti pelanggan. Customer relationship, yaitu Instagram, Facebook, Twitter. Customer segment, customer atau komunitas dari semua kalangan tingkatan ekonomi. Key resource, yang pertama sistem analisis, database, web designer, web developer atau programmer, alat, PC atau laptop, software, text editor, MySQL, JavaScript, PHP, CSS, dan HTML. Channel, yaitu layanan jasa pengirim seperti JNE, dan JNT, dan lain-lain. Proses struktur, proses pelelangan barang, tenaga kerja. Revenue stream, profit atau keuntungan dalam dan fee. Oke, saya komentarin dari revenue stream dulu. Profitnya ini berarti nanti ketika barang yang telah berhasil dilelang, ada sistem bagi hasil ke webnya. Oke. Berarti ada sistem pembayaran itu ya. Pelelangannya. Kemudian dari channel. Channelnya ini kenapa cuma jasa pengiriman aja? Channel ini kan bisa juga tadi yang secara langsung maupun dengan mitra yang tidak langsung. Kalau yang channel pengiriman barang jasa ini kan berarti tidak langsung. Kalau yang langsung seperti apa? Berarti kan dengan webnya itu sendiri. Nah, ditambahkan ya. Terus apa lagi ya?
Customer relationship, nanti ini mekanismenya seperti apa di Instagram, Facebook, dan Twitter ini? Apakah cuma advertisement, iklan? Ya, iklan, seperti iklan itu. Seperti kayak Shopee, promosikan barang-barang dari produk lain itu. Berarti ini bisa dimasukkan ke cost structure. Kalau misalnya memang customer relationship itu yang nanti masuknya ke advertising. Cost structure jadinya advertising pada platform sosial media. Key activities-nya ini juga bisa dari itu cost structure kan ada melalui website atau internet. Itu cost structure-nya bisa ditambahkan dari biaya hosting atau biaya iklan, itu bisa ditambahkan di situ. Di key activities juga. Oh enggak, itu di cost structure. Di cost structure ya ditambahkan advertising-nya dari website dan atau internet. Terus pemasarannya itu maksudnya orang bisa tahu website itu dari mana? Berarti dari menurut saya dari customer relationship itu. Oke, udah cukup Mas. Udah cukup jelas semuanya. Oke, partnernya berarti ini cuma ke penjual barangnya ya, yang barang yang ingin dilelang. Oke, terima kasih Mas Rahman Syah. Nanti silakan perbaikannya di email lagi ya. Iya. Menunjuk siapa lagi Mas? Muhammad Ali Wafa. Oke, Mas siapa? Muhammad Ali. Sebelumnya saya izin off kamera karena internet saya tidak stabil. Oh ya, silakan bisa di-share screen tapi ya, Mas. Iya, Bu. Oke. Apakah sudah muncul, Bu? Ya, sudah, Mas. Baik, saya mulai. Ini adalah bisnis model kanvas saya. Bisnisnya apa namanya? Namanya jasa buatan desain. Oke, judulnya disertakan. Oh iya, Bu, lupa. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari customer segment. Customer segment itu bagaimana cara mendapatkan pelanggan. Yaitu di sini saya ditujukan ke semua orang, khususnya yang aktif dalam media sosial. Kemudian customer relationship ini adalah bagaimana cara mendapat pelanggan, yaitu dengan menggunakan platform seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, dan lain. Kemudian ada channels, yaitu bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk kita, yaitu dengan cara sosial media marketing, dengan cara promosi di sosial media. Kemudian value proposition, yaitu produk yang ditawarkan di bisnis ini, yaitu pop art foto, karikatur, dan stiker. Kemudian ada activities, yaitu proses activity pada bisnis ini. Yang pertama ada foto yang akan dibuat, kemudian proses pembuatan, kemudian ada revisi. Terus kemudian key resource, itu ada alat yaitu laptop atau PC. Kemudian software yang digunakan adalah Adobe Photoshop, Adobe Illustration, Adobe Lightroom, dan CorelDRAW.
Kemudian di partner ada percetakan dan fotokopi. Kemudian cost struktur yaitu biaya yang dikeluarkan dalam bisnis ini yaitu promosi, tenaga kerja dan waktu. Kemudian revenue stream, keuntungan dari bisnis ini didapatkan melalui profit. Dari penjualan produknya ya, Mas? Sudah, Bu, sekian. Ya, profit dari penjualan jasa ini. Ditambahkan aja kalau misalnya memang ditambahkan dari ini bukan profit, jadi value proposition-nya itu adalah jasa yang ditawarkan, berarti masuk ke revenue stream. Jadi dari penjualan produk, yaitu pop art, foto, karikatur, dan stiker. Ini kalau nggak salah kemarin juga sampai pembuatan souvenir nggak sih awalnya? Iya, Bu, ada. Tapi Nah, di sini belum saya masukkan. Nah, bisa dimasukkan, terus kemudian key partners. Kayaknya fotokopi kurang tepat. Lebih ke percetakan. Ya, percetakan bisa. Kemudian pembuatan souvenir itu berarti kan Anda cuma menawarkan jasanya aja, nanti bekerja sama dengan pihak percetakan atau percetakan digital itu sebagai partnernya untuk souvenirnya itu, untuk mencetak souvenir-souvenir yang ditawarkan. Jadi Anda hanya desain, kemudian cost structure. Ini kan dari key resource-nya ini menggunakan software-software berbayar. Berarti ada lisensi software. Apakah subscription-nya monthly atau tahunan, itu dimasukkan di cost structure. Lisensi. Kemudian berarti customer segmennya adalah mass market ya. Semua orang tanpa ada kriteria tertentu. Iya, Bu. Oke. Oke, Mas. Silahkan diperbaiki nanti di email perbaikannya. Ini kemarin sudah ngumpul belum di e-learning? Saya belum sempat kalau di e-learning, Bu. Kalau yang di email sudah. Oh ya, sudah. Nanti di-upload ya perbaikannya di email lagi. Iya, Bu. Oke, berarti terakhir Mas Hernando. Oke, silakan stop sharing dulu, Mas. Sudah. Oh, belum, sudah. Masih mute, Mas Hernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari ide bisnis konsultasi TA atau skripsi. Pada bisnis yang pertama itu key partners. Untuk key partners sendiri itu pertama bisnis ini adalah mahasiswa itu sendiri sebagai penyedia promosi yang mungkin menarik pelanggan. Untuk key activities-nya, kerja bisnis ini adalah memperoleh wawasan dari berbagai sumber, misalnya membaca jurnal, tesis yang sebelumnya. Untuk key resource-nya, sumber utamanya itu beberapa dari buku, jurnal, dan paket data, dan wifi juga sih. Value proportion. Yang diberikan kepada pelanggan adalah konsultasi TA atau tesis pada pelanggan dan membantu memperluas pemikiran pada pelanggan yang bingung dengan TA atau tesis ini. Untuk customer relationship, hubungan ini dalam algoritma sebab dari pelanggan dapat membantu mempromosikan dan menyebarkan ke orang lain. Nah,
dan pelanggannya itu sendiri juga akan mendapatkan diskon. Channels, sambil menjangkau pelanggan dari mulut ke mulut dengan mulai dari teman hingga teman dan melalui promosi di media sosial. Di masa depan akan diperluas lagi jangkauannya, seperti akan dimasukkan ke kayak Shopee itu juga bisa. Untuk customer segment, pelanggan yang paling penting untuk bisnis itu kepada misalnya targetnya customer ini seluruh mahasiswa, Bu. Seluruh mahasiswa. Untuk awalnya mahasiswa lokal. Awal bisnis ini akan diadu ke mahasiswa lokal yang maksudnya sekota itu, nanti akan diperluas lagi hingga seluruh Indonesia. Biaya bisnis ini itu dari biaya bisnisnya dari apa sih? Internet, terus apa? Membayar buku kayak sumber, kan mesti ada yang beberapa yang membayar tuh. Terus revenue stream itu profit hasil dari konsultasinya sendiri yang dibayar bisa melalui cover bank atau money. Oke, ke partnersnya ini berarti nggak ada dong harusnya. Karena kan Anda menjalankan sendiri. Karena mahasiswa ini masuknya ke customer segment. Terus customer segment ini nggak ditargetkan lagi untuk semester berapa dan berapa gitu. Atau memang semuanya bisa? Untuk itu sebenarnya Bu, semester akhir. Kan TA sama skripsi. Oke, lebih dijelaskan lagi. Terus ya, customer relationship bukan mutualisme maksudnya. Ini nanti maksudnya lebih ke personal kan, berarti personal relationship, karena yang dilakukan adalah satu customer ke customer lain. Anda ke customer tersebut secara spesifik. Menyelesaikan masalah. Diskon. Nanti customer-nya juga bisa mendapatkan diskon gitu. Misalnya berhasil menyebab sharing ke terus ada temennya atau saudaranya yang itu misalnya target satu customer share 5 gitu Bu, 5 orang nanti akan dapat diskon gitu. Gitu. Coba dibaca lagi ya nanti di slide yang baru saya jelaskan. Terus apa lagi ya? Cost structure itu lebih detail lagi apa aja yang dikeluarkan. Jangan pakai etc. Ya Bu. Kemudian nah, key resource-nya kan tadi bilang ada membaca buku. Berarti ini nggak perlu laptop. Perlu bukan juga online gitu. Mungkin Oke, ada ditambahkan di key resource, terus kemudian sebagai alat yaitu terus ini kan jasa ya. Ya. Oh ya, ini design for-nya ini ya, judul bisnisnya, nama bisnisnya, bukan mata kuliah. Ya. Kemudian apa lagi ya? Oke, itu aja. Oh, ini juga cost structure ini masuk termasuk human ya. Human kan Anda yang bekerja. Bukan robot. SDM. Ya. Iya, Bu. Oke, itu aja Mas. Nanti perbaikannya silakan di email. Yang kemarin di e-learning udah ngumpulkan kan ya? Sudah.
Oke, silakan diperbaiki nanti, kirim ke email. Maksimal hari Selasa minggu depan, berarti tanggal berapa ya? Tanggal 20. Oke, tanggal 20, terus minggu depannya mulai tanggal 26 itu mulai minggu UTS kan ya? Mulai minggu UTS. Jadi tanggal 20 terakhir, kisi-kisinya pelajari aja materi dari awal sampai business model patterns. Oke. Mohon maaf, mau tanya. Iya, Mbak. Itu dikumpulkan di e-learning atau email? Email aja. Karena yang di e-learning sudah saya tutup. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Hernando. Silakan di stop sharing. Oke, dari perkuliahan hari ini apa ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Tidak ada? Udah jelas semua ya? Jelas. Oke.